Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, semoga sehat selalu. Ya, kali ini di suatu keramaian ya, saya akan belusukan lagi ini. Dan tempat ini teman-teman perlu diketahui, di zaman kerajaan ini namanya Tlogowilis ya. Namun di beberapa zaman kemudian, di zaman VOC berubah menjadi Banyu Biru. Dan teman-teman, di tempat ini dulu di zaman kerajaan itu katanya dari beberapa sumber folklore itu merupakan tempat pemandian ataupun tempat persinggahan dari Raja Hayam Wuruk waktu melakukan kegiatan tahunan serada, begitu mengenang leluhurnya teman-teman. Jadi tempat ini sempat disinggahi atau Prabu Hayam Wuruk sempat mampir begitu di tempat ini ya. Dan ini ada beberapa benda-benda arkeologi begitu di dalamnya yang nanti kita akan telusuri di dalam situ teman-teman. Nah, karena ini hari raya jadi loketnya ataupun harga tiketnya naik 15.000. Suasana di hari raya ke-6 ya, saat ini sangat ramai sekali dengan pengunjung begitu, baik pengunjung lokal maupun di luar kota sana. Mereka berbondong-bondong mendatangi satu tempat pemandian yang luar biasa. Ada satu yang unik juga di sini teman-teman, yaitu adanya ini ya, ikan yang bernama ikan dewa ya. Ada kalanya itu muncul begitu, tapi mungkin karena banyak yang mandi, banyak yang berenang. Nah itu teman-teman, bisa dilihat dari tengah sana dia muncul ke atas, ke permukaan. Nah itu ikannya pada ke permukaan ya, ini namanya ikan dewa yang lumayan cukup langka, hanya ada di beberapa sendang-sendang tertentu begitu. Jadi ini Mbah ya, yang dinamakan di zaman dulunya itu Tlogowilis. Bukan, sungai. Sungai. Berupa sungai, makanya kerajaan Majapahit itu berhenti di sini lama sampai bertahun. Ya ini anunya. Tempat ataupun titik lokasi sumber mata airnya di mana Mbak? Ini depan ini. Monggo Mbak. Ada anot Ini pemirsa perlu tahu ini Mbak. Kita ditunjukkan lokasi ini sumber mata air sumbernya yang kelihatan di biru. daerah sini Mbak ya. Ya kelihatan biru tuh. Lainnya kan enggak Seberapa biru. besar Mbak? Seberapa besar diameternya? Kalau diameternya enggak tahu kan, di bawah padas. Di bawah padas. Ya. Oke. Ini sudah roboh 2 kali. Jadi roboh lah lagi. Terus Mbak, untuk beringin ini Mbak, dari zaman dulu sudah ada? Sudah ada. Ini dibangun oleh Belanda. Perkiraan panjenengan umur berapa kira-kira? Kalau perkiraan ini aja bangunnya ini kan 1900 dibangun oleh Belanda. Oh, jadi ini dibangun oleh Belanda 1900. Nah, pohon ini sudah sebesar ini. Oh, gitu. Ada itu bukunya yang apa, foto yang minggu lalu ada. Jadi memang sebelum adanya Belanda datang ke sini ini sudah ada. Iya, tapi sungai. Mbak, kalau menurut jenengan katanya itu apa namanya, ditemukan dengan adanya cerita tentang kerbau atau sapi atau gimana? Kerbau itu peninggalannya Mbak Tombro. Terus Orangnya itu petani, ya juga prajurit sama Mbak Kebut. Kalau Mbak Kebutnya itu bawaannya paron untuk mendirikan pandi besi, terkenal pusakanya Winongan. Ya, bikinnya sebelah barat sungai. Nah ini Mbak, untuk arti ini Mbak, karena dibangun oleh Belanda, karena kurang pantas, akhirnya diambilkan arca-arca dari Singosari, dibuat taman. Nah tadinya itu sudah lengkap, tadinya sungai tidak terpakai, dinamakan Tlogowilis. Itu Belanda yang bikin nama. Saya berani gini karena ada bukunya. Saya tidak sembarangan cerita gitu. Kalau kejadiannya saya tidak tahu loh, karena saya belum lahir. Nah, sudah peresmian Belanda itu pulang, Jepang masuk, makanya merusak. Peninggalannya Belanda mau dihilangkan, ternyata banyak arca-arca yang khusus, tinggal kepalanya, tinggal badannya. Nah, sekarang sudah dikumpulkan itu Mas. Di salah satu pemandian yang ada di Pasuruan ini, yang terkenal dengan pemandian Banyu Biru ini, ada sesuatu yang hubungannya dengan kerajaan ataupun yang babat desa ini teman-teman.
Nah, kita coba mendekat ke tempatnya ya. Tempat ini merupakan makam begitu, dan biasa dikunjungi oleh orang-orang tertentu maupun para peziarah begitu ya. Itu ada Pak Supandi. Nah, kita nanti tanya-tanya kepada Pak Supandi. Pak Supandi ini merupakan juru kunci ya yang ada di Banyu Biru. Nah, ruangan ini teman-teman merupakan ruangan sakral ya, di mana tempat ataupun di dalamnya ada makam dari yang babat alas maupun yang keterkaitan dengan Sendang Klobowilis atau Banyu Biru ini. Kita saat ini sudah berjumpa dengan Mbah Supandi. Alhamdulillah Mbah, assalamualaikum. Rahayu Mbah. Alhamdulillah. Mbah Niki lagi ngapain? Nah, saya ini di waktu menerima orang-orang yang punya hajatan yang sedang berhasil. Jadi sini mengembalikan ucapan. Jadi kita ya mengenalkan pada leluhurnya biar jadi nanti bisa minta sendiri. Sepertinya di depan jenengan ini kok ya, ini ada banyak bunga-bunga begitu ya. Nah, itu orang-orang yang sudah berhasil jadi sini sambil bakar dupa. Berhasil dalam tanda kutip apa, Mbak? Ya, berhasilnya gini, ada yang tadinya ingin rumah, ingin berhasil bikin rumah, kalau sudah berhasil mau ke sini. Oh, ke sini bernazar. Nah, punya nazar. Punya nazar. Nah, kalau ini, usaha saya berhasil ataupun sukses, nanti aku tak sowan ke Mbah Ki Ageng, Pak Sepuh sama Mbak Tombro, Mbak Kebut. Beliau ini siapa, Mbak? Kalau tiga beliau, yang Mbak Ki Ageng Pak Sepuh itu gurunya, itu enggak mati Mas, mukso Mas. Oh, moksa. Ini semuanya dua-duanya ini prajurit Majapahit. Ya gini Mas ya, saya cerita ini sesuai adanya buku yang kita temukan dulu. Karena gonjangnya Majapahit bukan perangnya loh Mas, tahun 1847, sedangkan saya lahir 1960. Saya menemukan bukunya itu, saya pelajari gitu. Ternyata gonjangnya Majapahit, buku itu saya pelajari. Makanya adanya gonjangnya Majapahit itu akhirnya mengakibatkan peninggalan-peninggalan tempat istirahatnya. Pertama di Mendir, Singosari, sini paling lama. Terus ke Madakaripura, Pati Gajah Mada, di sini Mbak Tom bersama Mbak Kebut. Waalaikumsalam. Monggo. Ini ada tamu lagi. Monggo Mbak. Binara. Salam Mbak. Monggo. J. Alhamdulillah. Ini ya juga orang-orang yang sedang berhasil. Ini pegiat begitu Mbak ya. Iya pada lalu. Kali sini Mbak. Sinten asmanipun? Bareng asma sinten? Oh, J. J. Niki nyun pirsa anu cerita niki. Ini kedukune Mas. Iya. Dukun Tengger sing kula arahkan teng mriku. Nah, maksudku teng mriki kata gonjangnya Majapahit dua ya. Orang yang ada sini Mbak Tombro sama Mbak Kebut itu kegiatannya beda. Kalau Mbak Tombro itu orangnya petani, bawaannya 2 ekor kerbau. Kalau Mbak Kebutnya itu orangnya yang terbaik di Majapahit, bawaannya Paron. Sampai sekarang ada peninggalannya. Masih ada Mbak ya? Ada di sebelah kota keduanya. Karena banyak orang yang berjalan sini, akhirnya mandinya dibagi 2. Para raja mandi di sungai sini, laki-lakinya, putrinya di sebelah. Ada satu gobangan di sana. Jadi beberapa cerita yang Mbah ceritakan tadi ya, untuk bukti arkeologisnya, bukti peninggalan ataupun tempatnya itu masih ada sampai masih sekarang. Ada sampai sekarang. Saya mau tanya Mbah, untuk yang di depan pintu itu Mbah, ya ini itu merupakan peninggalan atau gimana Mbah? Ini kenang-kenangan. Oh, kenang-kenangan. Oke. Kenang-kenangannya ini 2. Dua ini waktu itu kan kenang-kenangan dari salah satu warga Mojokerto. Nah, itu ngobatnya istrinya tidak bisa sembuh, akhirnya istrinya bawa sini diobati, tidak sampai saya kasih pagi sama sore, akhirnya sembuh total. Terus akhirnya lama tidak mau pulang, makanya saya buatkan gudang sebelah, saya suruh tidur sini sampai 2 tahun. Mbah, ini di dalam ini mungkin perlu masuk Mbah, perlu masuk sebentar Mbah. Yang di dalam ini merupakan makam kah atau petilasan atau gimana Mbah? Makamnya Mbak Tombro yang ini. Oh, berarti benar-benar asli makam Mbah ya? Orang mengatakan kuburannya kera, itu lain, tidak tahu bukunya kan. Saya cerita ternyata bukunya ada namanya ini, Mbah Tombro.
Tapi di sini ada 3 nama yang Ya, terkaitan itu. Mbak Tombro, Ki Ageng Pasepuh sama Mbak Tombro, Mbak Kebut ya kan. Nah, kalau Ki Ageng Pasepuh itu gurunya Mbak Tombro sama Mbak Kebut. Nah, kalau Mbak Tombro, Mbak Kebut itu prajurit Mojopahit yang ikut seleksi ini, tidak mengikuti perjalanan ke Tengger karena dia itu meresapi agamanya di sini Babat Alas. Karena adanya sungai tidak terpakai ini, akhirnya Babat Alas 2 orang itu kerjasama. Terus Mbak Tombronya itu kan orangnya petani, bawaannya 2 ekor kerbau. Kerbau kan tidak bisa buat peninggalan. Akhirnya merendam di sungai situ. Begitu merendam, dicari tidak ketemu. Begitu dicari, tidak bawa naik tidak mau. Suruh pulang tidak mau. Akhirnya dipetikkan daun keladi. 4 tangkai taruh sanding kerbunya. Ternyata kerbu itu menunjukkan peninggalannya Mbak Tombro. Begitu kerbu disaksikan, dipetikkan daun keladi, lompat. Akhirnya airnya menjadi ajaib, menjadi jernih. Saking jernihnya sampai kelihatan pasirnya. Mbak Tombro berdiri sejenak. Ada apa di sela-sela batu? Ternyata ada 2 ekor ikan sengkaring. Terus pesan, jangan dikemana-manakan. Tambah lama tambah pesat. Nyatanya sampai sekarang jutaan ikan ini, bukan ribuan. Tinggalnya 3 tempat ini. Padahal di pagar itu tidak ada sarangan kan. Di belakangnya tidak ada, satupun tidak ada. Di sana itu tidak mau keluar sampai sekarang. Akhirnya di situ kelihatan jernih. Lah ini dibangun oleh Belanda. Ini Mbak Tombro sama Mbak Kebut ini mulai bangun. Nah, pohon itu ini masih besar ya kan? Itu di Poncolan. waktu di zaman Belanda, Mbak. Iya, tahun 1900. Ya ini. Nah ini Belandanya masih mau bangun kan? Iya. Nah ini ada pohon. Batang beringin Pohon itu. itu. Oh, iya betul. Ini Mbak. kan poncolan Jadi ini. di zaman Poncolan. Belanda pun sudah Iya. sebesar itu. Ya ini poncolan ke utara ke sungai itu. Nah ini ada 3 pohon. Itu tinggal 2. Yang 1 roboh pas Jumat Manis. Nah ini bangunannya sudah selesai. Baru ini peresmian oleh Belandanya. Ini kan peresmian Belanda. Nah begitu pulang, ini ada peninggalan dulu. Nah begitu Belanda pulang, Jepang masuk. Nah itu yang merusak. Oh, Peninggalannya gitu. Majapahit apa tuh Belanda mau dihilangkan. Arca-arca diputuskan, makanya tinggal kepalanya, tinggal badannya, di situ yang dikumpulkan itu. Nah terus ini tahun 1913 Mbak Tombro sama Mbak Kebut. Perawatannya juga kerah. Ini makanya sampai sekarang itu lama-kelamaan, padahal tadinya dinamakan Telogo Wilis. Ini Telogo Wilis yang saya ceritakan ini bukunya. Jadi ini berdasarkan buku kuno, Mbak. Iya, ini yang kasih nama Telaga Wilis ini Belanda. Kenapa kok sampai dinamakan Pemandian Alam Banjiru? Karena pengunjungnya, pengunjung masuk mau pengobatan, air tuh warnanya biru. Nah, setiap masuk loh kok biru. Akhirnya sembuh pulang lah. Sampai pengobatan di mana? Di Sumberjo masuk. Nah, masuk loh kok biru airnya. Akhirnya dinamakan Pemandian Alam Banjiru karena pengunjungnya. Makanya terkenal sampai kemana-mana. Mbak ini masuk desa mana? Desanya Sumberjo. Sumberjo, Kecamatan Winongan. Gara-gara apa tuh? Ramenya sumber, akhirnya kepala desanya Sumberjo. Nggak ada kepala desa Banjiru. Malah yang terkenal Banjirunya. Iya, betul. Sampai ke Jakarta itu loh. Betul, Mbak. Di samping dari ini teman-teman, pemandian Banyu Biru ini, nah di sini ada arca Kalamakara ya. Nah, arca Kalamakara ini yang biasa berada di ambang pintu sebuah candi, yang menurut dari beberapa sumber ini pindahan begitu dari salah satu candi yang ada di Singosari sebenarnya. Di zaman VOC dipindah ke tempat sini dan sampai saat ini masih terjaga dengan baik meskipun tidak pada posisi aslinya ya. Nah, ini asli teman-teman.
maksudnya bukan dari zaman saat ini ya, tapi dari zaman kerajaan. Kita akan menuju ke ini ya, beberapa arca yang sudah terkumpul yang di zaman VOC juga dipindah begitu dari salah satu candi yang ada di Singosari. Saat ini dikumpulkan di sini teman-teman sebagai bukti bahwa memang ada keterkaitan adanya pemandian Banyu Biru ini dengan salah satu kerajaan yang ada di Malang ataupun kerajaan Singosari dan Majapahit. Nah, seperti ini kondisinya. Jadi ada beberapa arca ataupun ornamen-ornamen candi. Ini ada Kalamakara yang ada di ambang pintu serta beberapa arca di situ. Ada arca Trimurti serta ini ya, yang di sana ada arca Ganesha juga. Terus tertulis di sini, nah ini monumen yang dibuat di zaman Belanda. Di situ ada Januari 1929. Nah, dua sosok naga yang saling membelakangi. Ya teman-teman, untuk pemandian Banyu Biru ini sangat luas sekali. Kalau yang saya lihat saat ini ya hanya perkiraan saja, itu untuk lebarnya itu kisaran 30 ya, dan panjangnya kisaran 50 meter. Dan ini merupakan kolam utama yang ada sumber mata airnya yang keluar begitu ataupun tercipta di zaman kerajaan, saudaraku. Bahkan tidak sedikit warga itu ketika bercerita begitu, memang di zaman kerajaan Majapahit ada beberapa raja yang mampir ke sini seperti Prabu Hayam Wuruk dan Tribhuwana Tunggadewi. Jadi ini merupakan kolam yang utama, nanti mengalir ke kolam yang kedua yang lebih dangkal begitu, dikhususkan untuk anak-anak yang belum bisa berenang. Nah, ini kolam yang kedua, saudaraku. Karena ini memang hari raya ya, hari ke-6, jadi sangat ramai dan memang digemari oleh banyak wisatawan yang ada ataupun berkunjung ke tempat ini. Dan nanti mengalir lagi ke kolam yang ketiga, itu merupakan sungai yang nantinya mengalir ke beberapa pemukiman warga. Jadi di sini alhamdulillahnya untuk sumber mata air sangat melimpah, saudaraku ya, tidak kesulitan. Dan banyak di beberapa jalan ketika kalian mungkin datang ke sini, banyak tercipta ataupun penggalian sumur-sumur artesis di tempat ini.